Dan sore hari ini Bapak Ibu, saudara sekalian, kita kedatangan, narasumber ya, seorang pesaksi, penyintas, kanker serviks, Ibu Roselina, yang bagaimana pengalaman imannya, bagaimana perjuangannya, saya percaya akan menguatkan Bapak Ibu sekalian dan membuat Bapak Ibu semakin beriman, percaya bahwa selalu ada mujizat, selalu ada kesembuhan. Sore hari ini saya undang Ibu Roselina. Selamat sore Ibu Roselina. Selamat sore Pak Yosep. Iya, selamat sore ya. Nah, kita mau dengar Ibu Roselina sore hari ini bagaimana perjuangan Ibu Roselina dari pertama kali divonis oleh dokter kanker serviks, kemudian sampai perjuangan iman, sampai perjuangan dalam berobat, sampai kemudian mengalami mujizat dan mengalami kesembuhan. Silakan waktu dan tepat Ibu Roselina. Ya, shalom saudara sekalian, terima kasih. Terpuji nama Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan, saya diberi kesempatan untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Saya berasal dari Lumajang, umur saya 40 tahun, saya sudah berkeluarga, anak saya 2, laki semua, yang satu berumur 24, dan yang kedua sudah umur 14 tahun. Saya mau ceritakan bahwa saya mengalami kanker serviks pada tahun 2020, bulan 7, saya mengalami pendarahan yang tidak berhenti selama 1 bulan lebih. Selama 1 bulan lebih ini saya kontrol ke dokter, dan pada saat ke dokter dan dokter memeriksakan bahwa harus dibiopsi katanya. Nah, harus dibiopsi, dan setelah biopsi diambil, hasilnya ternyata dinyatakan bahwa saya terkena kanker serviks stadium 2. Secara saya manusia, saya nangis, saya hancur hati. Lalu namun satu hal, apapun yang terjadi, tapi namun satu hal yang saya ucapkan adalah saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya. Apapun yang terjadi, semua Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Itu yang saya ucapkan. Saat kita mengucap syukur segala apapun yang terjadi, di balik itu pasti ada mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan. Lalu setelah tidak gampang ya secara manusia kalau kondisi diberkati, dapat uang, oh kita bisa, oh terima kasih Tuhan, saya bersyukur. Tapi kalau di saat sakit, bisa mulut kita mengucap syukur? Itu adalah suatu dari hati yang benar-benar penuh dengan perjuangan, ya itu karena Roh Kudus yang memampukan kita semuanya. Lah setelah itu saya harus menjalani yang harus dokter bilang harus mengikuti terapi radiologi laser yang harus dijalani selama 30 kali. 30 kali yang harus dijalani setiap hari dari Senin sampai Jumat, yang hanya butuh waktu cuman 15 menit. Setelah itu saya melewati hari demi hari, secara tubuh saya pasti lemah, secara tubuh saya pasti sakit. Tapi itu tidak membuat saya untuk lemah. Saya lebih banyak untuk mendekatkan diri, saya lebih bangun pagi lagi, saya banyak memuji Tuhan, mendengarkan pujian, saya banyak menyembah Tuhan untuk mendekatkan diri, bahwa banyak mengucap syukur setiap hari. Pagi hari saya bilang, kalau hari ini saya dikasih tubuh yang sehat, saya diberikan kekuatan untuk bersama dengan Engkau Tuhan, bahwa hari ini aku ada bersamamu, terima kasih buat berkat-Mu, dan Engkau masih ada bersamaku. Itu suatu ucapan syukur setiap pagi saya berikan sama Tuhan, saya banyak memuji, menyembah Tuhan. Ada suatu kekuatan, yaitu Roh Kudus yang selalu memampukan saya untuk berjalan bersama Tuhan, sampai saya bisa melewati laser radiologi selama 30 kali sampai selesai.
Setelah selesai itu tidak berhenti di situ saja, dan waktu itu berhenti 1 bulan, saya harus istirahat, dan ternyata pendarahan saya masih tidak berhenti, masih mengeluarkan pendarahan. Dan dokter mengatakan saya harus di kemoterapi. Waduh, secara manusia saya juga, kemoterapi ini pasti sakit dalam tubuh. Saya enggak kuat Tuhan, saya bilang. Tapi kalau memang aku harus melewati ini Tuhan, ada kekuatan firman Tuhan yang berkata, tak sekali-kali pun aku tidak meninggalkan. Dan tak sekali-kali pun aku membiarkanmu. Itu ada kekuatan firman yang membuat saya kuat, bahwa aku tidak sendiri. Tangan Tuhan yang memegang saya, menyertai saya. Roh Kudus yang selalu menghibur saya. Roh Kudus yang selalu memberikan kemampuan untuk aku berdiri dan berjalan. Harus mengikuti kemoterapi dari 1 sampai 6. Pada saat saya di kemoterapi yang pertama, sampai saya itu, tubuh itu sakit itu seperti rohnya saja. Seperti roh, tinggal rohnya saja, jadi tubuh itu lemah. Lalu ada satu ayat firman lagi, Roh Kudus kasih, yaitu firman Tuhan itu, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Firman ini menguatkan saya lagi, bahwa damai sejahtera yang dari surga ini yang membuat kita tenang, yang akan membuat pikiran dan hati kami tenang. Dan saya itu bersyukur karena punya Roh Kudus. Pada saat saya harus mengalami itu, tubuh saya sakit. Tak gampang orang mau bisa memuji menyembah Tuhan. Saya banyak mendengar lagu-lagu pujian dari HP, saya setel terus pujian. Karena Tuhan itu bersembahyang atas pujian umatnya. Saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, saat kita menyenangkan Tuhan, Tuhan itu senang kalau kita puji, kita sembah. Tuhan itu loh tidak kuat hatinya kalau lihat anaknya sakit. Yang kita tanggung penderitaan kita itu loh. Ada Tuhan bersama dengan kita. Firman Tuhan ngomong, waktu dia disalib, sudah selesai. Jadi semua sakit, semua penderitaan apapun, itu Tuhan tanggung. Secara tubuh saya mengalami mual, iya. Tapi saya jamah tubuh saya. Mual ini dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurmu aku sembuh. Saya sering memperkatakan ucap firman, anak Tuhan itu harus hafal firman. Harus benar-benar hafal firman. Dalam firman Tuhan di Yeremia mengatakan bahwa sesungguhnya aku mendatangkan kesehatan dan kesembuhan bagi mereka dan akan menyembuhkan mereka, bahkan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Pada saat saya mengucapkan firman terus, firman yang saya ucapkan, iman saya bertumbuh, roh saya kuat. Saat roh kita kuat, roh itu yang menguasai tubuh jiwa kita. Ada ketenangan, ada kedamaian, karena tubuh adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang mendiami aku, roh yang memenuhi, roh Allah yang memenuhi aku. Hidupku bukan aku lagi. Hidupku sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi dalam tubuhku ini tidak ada lagi sakit. Karena tubuh ini tempat roh Allah berdiam. Maka tubuh itu akan sembuh dan sehat. Saya ucapkan firman Tuhan. Saya nyatakan iman saya. Saya berharap kepada Tuhan bahwa mujizat-Mu masih ada bagiku Tuhan. Kesembuhan itu masih ada bagiku. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan itu tak pernah lalai menepati janjinya. Asal kita tetap percaya dan berharap. Mujizat itu masih ada. Dulu sekarang masih ada, Tuhan tetap bekerja untuk kita. Bukan itu saja tuh. Saya harus mengalami kemo. Saya banyak meluangkan waktu untuk membaca firman.
Saya tidak fokus sama diri saya sendiri. Tuhan, apa yang bisa saya perbuat? Saya ini kok mendoakan teman saya yang sakit. Saya tanya bagaimana kabarnya, dan ternyata dia sakit, saya mendoakan dia, dan dia tuh senang sekali. Ya, kita sama-sama saling mendoakan. Jadi saya tidak fokus sama sakit saya, tapi saya belajar untuk memperhatikan di saat kondisi saya sakit. Saya peduli sama orang. Saya mau Tuhan. Dan bukan itu aja. Dan teman baik saya juga pada saat itu dia mengalami rumah tangganya, cerita sama saya, dia mau cerai, saudara-saudara. Secara saya teman, firman Tuhan kan bilang tidak boleh cerai. Anak Tuhan tidak boleh cerai, saya bilang. Apapun kamu tetap, kondisi suamimu apapun, aku bilang. Dia cerita banyak, suaminya gini, pergumulan gini, seperti itu. Lalu saya berdoa sama Tuhan. Saya ajak berdoa sama dia. Ayo, share, kita berdoa. Lalu saya mendoakan dia. Tuhan lakukan mujizat. Tuhan lakukan pembelaan. Pada saat kita tidak memikirkan diri kita sendiri, kita memikirkan orang lain, Tuhan bekerja. Akhirnya rumah tangganya tidak jadi cerai. Saya bersyukur Tuhan. Aku bersukacita. Engkau menyatakan pertolongan-Mu Tuhan atas rumah tangga keluarganya. Saya bersyukur, saya bilang. Dalam kondisi apapun, kita masih bisa lakukan semuanya untuk Tuhan. Baik semua saudara yang sehat-sehat ini, apa sih hari ini yang bisa kita perbuat untuk Tuhan? Teleponlah teman kita, bagaimana, tanya kabarnya. Satu saja kita tanya kabarnya bagaimana dan apa. Pasti nanti Tuhan itu ada bekerja dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan itu masih mau memakai kehidupan kita. Saya dapat kondisi sakit, saya juga bilang, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya mau menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib, saya bilang. Maka Tuhan perbuat. Ada saja mujizat, pertolongan-pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan setiap hari. Secara manusia, rasa takut, ada saya rasa takut. Tapi takut itu tidak menghantui terus. Terus itu intimidasi di pikiran saya kan. Terus. Rasa takut ada. Saya ucapkan firman lagi. Jangan takut. Aku Tuhan yang menyertaimu. Jangan bimbang. Sebab aku yang meneguhkan engkau. Dan akan menolong engkau. Dan akan membuktikan. Aku akan memegang tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan itu berjanji kemenangan. Kemenangan itu di pihak kita. Lalu saya bilang, kemenangan bermanifestasi dalam hidup saya. Saya ucapkan, kemenangan bermanifestasi dalam hidup saya. Lalu saya bersemangat lagi. Saat engkau lemah, perang pikiran itu. Pikiran buruk, perang, tolak dalam nama Yesus. Bilang, saya hidup oleh karena perkataan Tuhan. Aku hidup oleh karena firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup dan kuat dalam hidup saya. Saya bilang seperti itu. Rasa takut itu hilang. Rasa takut itu hilang. Karena firman Tuhan sungguh-sungguh hidup. Rasa putus asa, pernah saya. Rasanya mau mati, iya saya akui. Saya mati aja Tuhan. Ini rasanya mau mati. Sampai saya bilang sama suami saya ini mau mati. Kamu jaga anak-anak ya, saya bilang. Ada pikiran seperti itu. Tapi saya mulai bangkit lagi, saya ucapkan firman lagi bahwa aku hidup oleh karena kasih karunia Allah. Allah adalah sumber kasih karunia. Saya bilang seperti itu. Saya bersyukur, saya bilang. Aku mau bersyukur oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Apa yang kau perbuat, jiwaku benar-benar menyadarinya. Saya banyak baca tentang Mazmur Daud.
banyak keluh-keluhan Mazmur Daud di dalam ayat itu. Saya belajar banyak tentang firman, saya hafal firman. Saat saya lemah, firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Tapi semangat, siapa yang patah semangatnya, siapa dapat memulihkannya. Kalau saat saudara putus asa, minta tolong, panggil Roh Kudus. Karena Bapa menyediakan, yaitu mengutus Roh Kudusnya menjadi penolong dan roh penghibur atas kehidupan saudara. Itu saya sudah alami sendiri. Saat engkau putus asa, engkau takut, tiada bersemangat, kau sakit, ucapkan firman terus, ucapkan firman terus. Karena firman Tuhan itu hidup, karena itu yang menguasai kita. Saat apa yang kita ucapkan, siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Itu firman Tuhan katakan, seperti itu. Saya katakan lagi, hari ini lebih baik dari kemarin yang penuh dengan mujizat kuasa Allah, saya bilang. Tuhan, saya mengalami kuasa kemuliaan-Mu, saya bilang. Dan singkat cerita saya, di kemo 1-6 saya bisa melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Setiap hari ada kekuatan yang baru. Akhirnya kalau flashback lagi lihat, oh iya kok kuat ya, itu karena Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang selalu menghibur, menolong kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan takut saudara, jangan takut, tetap pandang salib Yesus. Salib Yesus, jangan pandang diri kita sendiri. Pandang Yesus terus, Yesus terus kita. Agungkan Dia, muliakan Dia terus. Pasti Tuhan tolong. Hati Tuhan itu tidak tega, Tuhan itu penuh dengan kasih. Allah itu pengasih, penyayang, dan panjang sabar. Kasih-Nya Dia limpahkan setiap hari yang tiada pernah berhenti. Saya bersyukur saya bisa melewati 1-6 ini. Saya bersyukur bersama Tuhan. Dan saya kemarin bulan 11 di MRI, saya sudah bersih. Di kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya ada mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidupku. Berarti Tuhan masih ada untuk saya. Tuhan masih mau memakai hidup saya untuk memuliakan namanya. Amin. Saya percaya. Saya mulai memperkatakan bahwa hidup saya, Kristus dimuliakan dalam tubuhku yang hidup dan yang mati. Jadi saya persembahkan hidup saya untuk Tuhan. Baik. Setelah bukan itu saja, secara saya pemulihan, saya harus pemulihan. Yang saya kesulitan untuk tidur. Karena habis kemo, saya mesti minum obat tidur. Pikiran mesti tidak karuan lagi. Lalu saya baca firman Tuhan lagi. Rumusnya semua hidup kita ada di firman Tuhan. Kalau kita berpegang, hai anakku, peganglah perintahku, katanya Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Pasti kita bisa mengalami. Pada saat saya tidak bisa tidur, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau mengalami kuasa kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu bisa saya alami, Tuhan. Saya tidak mungkin harus terus minum obat-obat tidur, saya bilang. Bukankah firman Mazmur Daud berkata, perasaan tenang hanya dekat Tuhan, saya bilang. Lalu di dalam doa malam hari Mazmur 4 ayat 9, malam hari itu saya baca firman Tuhan. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Tuhan, Engkau berkuasa. Engkau hidup. Buktikan kuasa-Mu. Kerahkan kekuatan-Mu ya Tuhan, Engkau sanggup, saya bilang. Malam itu, saya bilang, saya tidur bersama dengan Engkau, Tuhan. Engkau ada bersama aku. Saya bisa tidur, saudara-saudara. Tuhan membuktikan kuasa-Nya. Tuhan membuktikan bahwa Dia itu, firman-Nya ini hidup, menghidupi saya. Meskipun kadang malam saya bangun sebentar, saya bisa tidur.
Puji Tuhan, terpujilah Tuhan. Tuhan itu baik. Apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, tak ada yang sukar dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak bisa saya perbuat, katanya Tuhan. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Amin. Saya bersyukur, 1 minggu ini saya sudah tidak minum obat tidur. Ilmu medis boleh mengatakan insomnia, mual, dan segala macam. Semuanya tidak ada. Yang ada adalah hukum kuasa Allah. Amin. Saat kita beriman, kita percaya, kita masuk dalam kuasa roh Allah. Amin. Percayalah, firman Tuhan itu menghidupi saya. Mari kita belajar menghidupi firman Tuhan. Apapun, saat engkau apapun pergumulannya, baca firman, ingat firman Tuhan, banyak hafal firman Tuhan. Saat lemah, ucapkan firman. Saat kau putus asa, ucapkan firman. Firman itu menghidupi kita. Baik Bu Roselyn, berarti pertama kali divonis dokter itu bulan 7 tahun 2020, ya. Dan kemudian dinyatakan bersih dari kanker serviks ya, itu bulan 11 2021. Betul, Pak. Artinya kurang lebih 1,5 tahun ya berjuang ya Bu ya. Iya. Haleluya, Tuhan kita Allah yang setia ya, Dia menguatkan, Dia meneguhkan, dan juga menolong kita melalui lembah air mata. Baik, satu lagi pertanyaan saya, kalau nggak salah kemarin itu ceritanya sempat kena COVID ya, Bu ya, waktu lagi kemo. Oh iya, Gimana itu? Setelah saya selesai kemo 1 minggu saya kena COVID. Saya kira sudah mau dipanggil Tuhan. Apalagi Tuhan, saya bilang. Kalau mau panggil saya secara pemulihan tubuh saya sakit. Apalagi kena COVID, tubuh tambah lemah semua. Secara badan sudah pemulihan sakit, tambah COVID lagi, tambah lemah lagi. Tubuh benar-benar sakit. Tapi saya berdoa dan percaya, kalau Tuhan masih ada pada kita, Tuhan tidak mungkin ngambil kita lagi. Ada waktunya Tuhan, kalau belum waktunya, ya tidak mungkin mati. Berarti Tuhan masih berperkara dalam kehidupan kita. Tuhan masih mau memakai hidup saya. Tuhan mau membentuk hidup saya untuk lebih lagi untuk beriman kepadanya. Karena kita akan timbul seperti emas, kata firman Tuhan. Pak Mario, boleh saya nyanyi satu pujian ya? Masih ada waktu nggak? Boleh, silakan, Bu Roselyn. Ya. Saya mau nyanyi lagu ini sungguh luar biasa. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya karyamu membuatku tak ragu, janjimu kan digenapi pada waktumu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya karyamu membuatku tak ragu, janjimu kan digenapi pada waktumu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagi untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Kaulah pengharapanku,
Padamu ku percaya, walau tiada dasar bagi untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Saat ku memuliakan namamu. Saat ku memuliakan namamu. Terima kasih buat kesempatannya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bu Roselyn buat kesaksiannya pada sore hari ini. Saya percaya kita semua diberkati, semua partisipan yang ada hari ini dikuatkan imannya. Dan ada selalu pengharapan bahwa Tuhan merespon iman kita. Iman yang timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar. Baik, sebelum kita menyembah Tuhan, saya mau doakan Ibu Roselyn dulu ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk mendengar kesaksian pada sore hari ini untuk Ibu Roselyn. Kami berdoa supaya sungguh-sungguh kedaulatan Tuhan semakin dinyatakan dalam hidupnya. Engkau memakai dia menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat. Melalui kesaksiannya, dia menguatkan banyak orang-orang yang mengalami Tuhan, mengalami kandas imam, maupun mengalami permasalahan-permasalahan yang sama seperti yang telah dia lalui. Bahwa Engkau Allah yang menyertai melewati lembah air mata, menguatkan kami, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur kami. Biar Tuhan terus bekerja dalam kehidupan Ibu Roselina, bagi suaminya juga bagi anak-anaknya, pekerjaan dan usahanya, Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Biar sungguh-sungguh kehidupannya menjadi kehidupan yang bersinar hingga rembang tengah hari. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih sekali lagi Ibu Roselina buat kesaksiannya sore hari ini. Kami sangat diberkati dan percaya kau Tuhan sanggup, ku percaya kau Tuhan